Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ketiga, 29 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paskalis Bernardus dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita hari ini, tenang di tengah badai. Danau Galilea merupakan muara dari Sungai Yordan yang mengalir dari utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa menjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Yesus telah melayani banyak orang hingga sore hari. Yesus pun mungkin mengalami kelelahan dan ingin beristirahat, sehingga mengajak para murid menyeberang danau dan menjauh dari orang-orang banyak itu. Nah, benar saja, Yesus pun terlelap dalam tidur. Namun, saat Yesus tertidur, terjadi badai yang sangat dahsyat yang membuat para murid menjadi ketakutan. Beberapa dari antara murid-murid adalah mantan nelayan, dan mereka sangat berpengalaman. Karena itu mereka tahu betul betapa mengerikan bahaya yang menghadang mereka akibat badai dahsyat itu. Dalam kesibukan upaya untuk mengatasi masalah yang sedang melanda, mereka membangunkan Yesus. Mereka bukan meminta pertolongan Yesus, melainkan memprotes Dia atas ketidakpeduliannya terhadap masalah yang sedang terjadi di tengah danau itu. Seharusnya Ia bangun dan bersama mereka mengatasi masalah tersebut. Mungkin dengan ikut membantu mereka membuang air yang memenuhi perahu,
Yesus berada dalam bahaya yang sama seperti yang para murid hadapi. Kita pun sering berada dalam situasi yang sama, saudara-saudariku yang terkasih. Kita ingin Yesus menolong kita dengan bentuk pertolongan seperti yang ada dalam pikiran kita. Yesus kemudian menegur mereka karena mengira bahwa Dia tidak mempedulikan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka belum mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Ketika kita mengira bahwa Yesus pun tidak peduli terhadap kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Yesus. Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia ada dalam hidup kita, maka tidak ada masalah yang dapat menenggelamkan kita. Memang perlu iman yang cukup besar untuk tahu bahwa Yesus peduli terhadap kita. Meskipun kelihatannya tidak begitu, namun inilah iman yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu belajar bahwa iman kepada Kristus akan kokoh ketika orang tidak lagi bergantung pada kemampuannya sendiri, melainkan hanya jika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harapan dan tujuan kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Amin.